Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Apa kabar cincin tuan-tuan puan sekalian? Dan suasana kita ibadah puasa Ramadan pada tanggal 17 Ramadan, Masya Allah ya. Sudah 17 Ramadan, tak sangka kita ni dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, sudah hampir mendekati penghujung daripada bulan Ramadan ini. Sudah tanggal 17 Ramadan. Bagaimana proses umur kita, begitulah dalam kehidupan ini, makin hari makin mendekati ya. Oleh kerana itu, ini kita jadikan suatu iktibar dalam kehidupan kita pada hari ini, bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat ya, maghfirah, dan Allah berikan kesempatan pada bulan Ramadan ini kita untuk beramal dan akan ditingkatkan nilai-nilai pahala. Dan ini cincin tuan-tuan puan sekalian, kita juga berkaitan dalam rangka peringatan nuzul Quran ya. Ini suatu masalah yang kadang-kadang kita kurang pahami, bahawa Al-Quran itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk hudalin nas ya, untuk hudalin nas, saya katakan untuk petunjuk manusia, wal furqan, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Artinya apa? Quran itu pedoman hidup kita. Kerana bagaimanapun Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu untuk dapat dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sejarah dengan itulah bahawa kita hidup dunia ini harus berpedoman kepada Quran kalau ingin selamat. Dan Quran itu bukan hanya sekadar untuk dibaca, untuk mencari pahala saja, tidak. Tetapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Quran mengatur kehidupan manusia ini, baik menyangkut bagaimana mencapai kesejahteraan hidup dunia dan sampai di akhirat. Di dunia kita diberi tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, untuk mengatur bumi ini, untuk mensejahterakan kehidupan kita. Oleh kerana Allah hamparkan bumi ini untuk dapat dinikmati oleh umat manusia sebagai ladang rezeki kita. Alhamdulillah cincin tuan-tuan dan puan sekalian, khususnya di Provinsi Riau ini, bumi kita, lahan kita cukup luas yang harus kita manfaatkan. Sebagaimana kata Allah bahawa aku berikan rezeki kepada kamu itu, kepada hambanya ya tak? Untuk apa? Untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia ini dan dapat berbuat untuk kepentingan agama Allah ya. Kalau kita garap bumi kita ni kan luar biasa ni, sumber ekonomi. Dan ini nyata ini sebetulnya kalau kita betul-betul memperhatikan bumi ini dengan baik, dengan ladang, dengan tanah, dengan ikan, dengan laut, dengan segala hal yang ada isi semua ini. Allah jadikan langit dan bumi semuanya itu untuk kepentingan kita bersama. Mari kita memperhatikan. Oleh kerana itu kita ingin berbincang ini pada beberapa orang narasumber kita undang, dan khususnya untuk Kabupaten Meranti. Ini kan Kabupaten Meranti ini kabupaten yang baru muda ya, tapi bagaimana potensi cukup besar sini sebetulnya dalam bidang ekonomi, dengan perkebunan, dengan pertanian, dengan perikanan dan sebagainya. Ini Allah jadikan semuanya untuk kepentingan kita bersama. Nah, mengapa Meranti ini miskin hidupnya? Yang istilah sekarang namanya kemiskinan ekstrem. Ini sering didahulukan, disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Meranti bahawa Meranti ini tertinggal dan dimarginalkan seolah-olah. Tidak demikian sebetulnya. Kena tergantung kepada masyarakat Meranti, tergantung pada pemerintah Kabupaten Meranti bagaimana mengolah bumi kita ini, tanah kita ini, laut kita ini. Kalau kita olah, ya itu memerlukan apa? Memerlukan ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu sumber manusia, sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sangat diutamakan sekali. Baca, iqra, baca, belajar dengan baik. Oleh kerana itu baik kita berbincang-bincang kepada, saya undang dua narasumber. Yang satu ini seorang akademisi, anak kita, putra kita, iaitu Dr. Safawi. Beliau ini dosen UIN dan cukup lama berpengalaman ini dari dosen. Kemudian beliau belajar di luar negeri. Bagaimana mengolah Meranti ini ke depan supaya masyarakat sejahtera, jangan lagi ada miskin ekstrem. Kemudian kita bawa juga anak kita, Si Nazaruddin, seorang pemerhati lah, dan beliau ini cukup
cukup faham ini potensi meranti ini ke depan dan bagaimana mengolahnya dengan menguasai teknologi dan sebagainya. Kita juga minta pendapat pada Saudara Nazar ini. Apa ke depan untuk Kabupaten Meranti ini supaya maju? Kita sudah menghadapi suatu masalah besar sekarang ini. Mudah-mudahan ini merupakan iktibar untuk ke depan mencari pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang bisa mengolah bumi Meranti ini untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Baik, saya undang keduanya. Assalamualaikum Pak Safawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Safawi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Puasa ini apalagi segar nampaknya. Balik dari ke Banto? Tadi lewat ya. Lewat ya? Dia orang Banto ni. Enak, orang Bantar. Bantar. Kalau kita Jakarta orang Bantar, tapi kalau sini orang Banto. Nah, ini Safawi ini putra kita yang cukup produktif. Kemudian juga saya sapa ini Saudara Nazaruddin. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar, gimana Pak Nazar? Alhamdulillah sehat Pak Wan. Balik kampung juga nih? Balik kampung. Tadi Lorong Pisang ya? Saya Lorong Pisang. Lorong Pisang ya? Ada tempat lahir ni lah. Iya. Luar biasa Pak Nazar ya. Kemudian Pak Nazar kemarin ini dalam rangka apa ya? Kebetulan saya kemarin ini memang satu silaturahim Pak menjelang akhir puasa. Menjelang akhir puasa dengan makcik-makcik saya, pakcik-pakcik saya di sini. Sini ya. Alhamdulillah ya Pak Nazar ya. Baik, mungkin Safawi dulu lah. Ini Pak Safawi, Meranti ini sebetulnya daerah yang sangat strategis. Ya enggak? Dan punya potensi sebetulnya pengembangan ekonomi. Mengapa rakyat kita masih miskin Pak? Dilulukan oleh bupati kita yang lalu ya, mengatakan bahawa Meranti ini daerah miskin ekstrim gitu kan, sehingga menggegerkan pusat Pak. Kira apakah betul ni? Dulu orang Meranti kayu-kayu rasanya. Banyak miskin sekarang. Cuba Pak Safawi cerita ni. Okey, terima kasih atas apanya Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau berbicara tentang ekonomi, atau boleh kita katakan kita punya potensi resource sumber asas sebenarnya. Kita berawal dari konsep filosofi dulu. Jadi orang-orang tua kita sudah menanamkan tingkat filosofi itu pada anak-anaknya. Dulu orang tua kita berkebun, berekonomi, punya prinsip. Apa kata dia? Kebun ini kita buat untuk anak cucu. Itu prinsip orang tua dulu di dalam mengembangkan ilmu. Apalagi lepas itu dikatakan kebun ini berkurang jangan bertambah tidak masalah. Ini konsep produktif sebenarnya di dalam ekonomi. Nah, prinsip itu kok tak berkembang sampai sekarang. Seharusnya itu menjadi pijakan bagi generasi berikutnya dalam mempertahankan wadah atau namanya kalau Malaysia kata basic to nature, alam semula jadi kan. Itulah resource kita. Kita punya resource, punya sumber alam kita. Apa sumber? Manusianya. Arti manusia dulu, datuk-datuk kita dulu, bapak-bapak kita dulu sudah memberi pengetahuan tentang ilmu bagaimana pengembangan ekonomi itu sudah ada. Kemudian dari segi sumber daya alam yang lain, kita kaya ke lautnya, kita ada daratannya, kemudian kita ada dalamannya, ya. Kemudian kita juga berada pada dua posisi yang kita kenal dengan sebagai daerah transit. Ini ada kita katakan sebagai pangsa pasar ekonomi. Jadi bagaimana cara? Apa kata kita berpijak kepada konsep falsafah orang kampung dulu, orang tua kita adalah orang Melayu itu punya prinsipnya apa? Sikap konsumtif yang sederhana. Jadi yang pola itu memberi pendidikan kepada generasi anak-anak dia adalah dalam konsep ekonomi syariah namanya kalau misalnya kebutuhan di dalam konsep konvensional itu tidak terbatas. Tetapi dengan kesederhanaan dalam konsep orang tua kita tadi, itu konsepnya ekonomi syariahnya itu adalah need, kebutuhan, keperluannya. Jadi kita nak makan sesuai dengan keperluan, jangan banyak-banyak. Itu prinsip itu yang pegang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap bersahaja. Orang Melayu itu bersahaja je. Dia tidak bergaya mewah. Kenapa? Tampilan mewah itu mempunyai dampak gaya hidup yang berbeza. Itu yang dipakai oleh masyarakat. Orang tua dulu mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian orang Melayu itu yang ketiganya adalah berbagi, terbuka untuk umum. Orang Melayu itu tidak tertutup orang. Individu ya. Tidak individual. Orangnya bersifat terbuka. Arti silakan orang luar masuk untuk membangun ekonomi, tetapi konsep itu tadi.
ya apa istilahnya berkurang jangan, berlebih tidak apa. Harta ini bukan untuk anak cucu dia. Artinya harus eksis. Gitu. Jadi istilah itu kebersamaan. Yang keempatnya adalah kebersamaan tadi ya. Konsep Melayu itu konsep 4 dasar prinsip itulah yang dipegang sebagai dasar pengembangan ekonomi di dalam. Nah, dasar inilah yang kita katakan sebagai basic to back to basic. Ya, kalau orang Malaysia kata back to nature, alam semula jadi. Itu konsep dasarnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pola ini, berapa data kajian yang setelah saya lakukan di Kabupaten Meranti ini, pada awalnya saya tidak terbayang mindset itu cuma ada di dalam benak saya. Tetapi setelah saya turun ke lapangan, kita punya resource direct. Apa yang sebagai masyarakat Melayu biasanya ekonominya adalah tanaman apa? Sagu. Itu adalah potensi. Atau boleh kita katakan sebagai kearifan lokal yang tempat lain tidak ada, kita ada. Kemudian apa lagi? Kopi. Kopi Meranti sebetulnya dibanding orang luar biasa, kopi Meranti bagusnya. Tapi dari dulu sudah tahu orang tuh kebun kopi di Meranti banyak. Kok sekarang tidak ada? Itu problem gitu ya. Yang ketiga apa dia? Karet. Karet itu adalah tanaman dari masyarakat kita dulu. Tapi sekarang karet boleh katakan tak ada lah. Itu dampaknya problem. Kenapa itu bisa tidak ada? Mungkin dampak harga karet turun. Itu problemnya. Yang keempat apa? Kelapa. Kelapa itu adalah tanaman masyarakat Melayu. Tapi sekarang ni kelapa tak ada. Tapi kelapa naik terus. Sementara di masyarakat murah. Itu problem. Jadi masalah-masalah ini apa yang menyebabkan itu terjadi, gitu kan? Sementara diri kita itu sendiri, dari jiwa kita itu sendiri, manusia itu sendiri mempunyai resource, sudah mempunyai sumber kekayaan alam itu. Seperti saya katakan begini, apa yang termaktub di situ seperti konsepnya adalah kita itu sudah mempunyai harta pertinggalan orang tua kita. Mengapa itu tidak kita kelola? Dalam konsep makosid itu adalah bagaimana caranya memelihara harta itu tidak punah, tetapi berkembang. Itu konsepnya. Itu dalam konsep makosid. Nah, orang tua juga begitu. Nah, konsep di dalam, kalau misalnya kita larikan kepada konsep faraid, misalnya harta warisan itu dibagi, itu adalah makanya bagi itu masih dalam perdebatan apakah dibagi dalam konsep ainnya atau memang porsinya. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwasanya ada di dalam ekonomi kita kenal dengan konsep syirkah. Syirkatul amla. Syirkatul amla itu ada perkongsian harta warisan sebenarnya. Jadi pernahkah kita melihat misalnya ada Cina bertikai tentang harta warisan? Tidak pernah. Kenapa? Konsep Cina adalah harta bersama. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan konsep Cina, kita punya sebenarnya. Tapi itu kok masih lenggang gitu. Jadi kalau bisa saya sudah mengkaji itu apa yang dampak yang telah terjadi misalnya, harta warisan dibagi itu. Harta itu misalnya ada 10 hektar, sudah kalau misalnya adik-beradik 10 sudah tinggal menjadi 1 hektar. Nah, 1 hektar kebutuhan keluarga meningkat, hasilnya apa? Yang terjadi bergaya hidup harusnya sederhana, artinya tidak lagi sederhana. Akhirnya sudah berjual. Kan itu. Itu yang menjadi problem dasar yang jadi lalu Pak Sukawi, kalau kita kembali kepada konsep syariah, sebetulnya inilah yang menuju pada sistem ekonomi yang memberikan manfaat kebersamaan tadi itu. Kita lihat sekarang kan, alhamdulillah kan, dengan kebijakan pemerintah Provinsi Riau, gubernur kita menjadikan Riau menjadi zona ekonomi syariah. Ini kan suatu momentum kita nih untuk menyusun konsep yang tadi, baik sistem bahwa memang dalam Islam itu makosid syariah itu kan di mana harta itu kan harus dilindungi, jiwa, harta, nyawa itu kan dilindungi, apalagi begitu juga menyangkut masalah harta benda tadi itu, masalah tanah itu. Tapi sekarang kan terjadi apa? Tak ada waris karena dijual, enggak, atau kadang-kadang terjadi pertengkaran, perkelahian. Ini di mana letaknya supaya konsep ini bisa jalan untuk ke depannya? Jadi kalau kita lihat itu tadi. Jadi mungkin satu sisi dari segi mungkin itu adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Artinya kita sekarang ini mungkin salah kita dalam memberi didik kepada anak kita adalah yang kita kasih kepada anak didik kita adalah barang. Kalau orang tua dulu tidak, actionnya. Dia bagi kepada dia, ini buat itu. Itu kan. Kalau tidak,
anak kita nak motor, beli motor. Ya. Dari nak membeli motor itu dari mana barangnya? Iya. Begitu kan? Wah, hasilnya jual dulu kebun. Kan? Jual itu. Kalau misalnya apa? Pajak dulu, kalau istilah dulu namanya dipajak kebun sagu. Selama 1 tahun diambil oleh toki Cina misalnya kan. Akhirlah modal itu dia buat. Nah, konsep ini sebenarnya tidak jadi masalah sebenarnya. Cuma sekarang ini menjadi beban kita ada yang setelah sudah. Yang ke depan ini adalah mari kita tanamkan kepada konsep di dalam kekeluargaan kita adalah bagaimana harta keluarga itu utuh menjadi harta bersama, seharusnya malah berkembang ke depannya. Hal ini bisa kita lihat. Saya sudah kaji itu beberapa daerah yang ada di Kabupaten Pulau Meranti ini, seperti salah satu contoh seperti Sungai Tohor. Ya, Sungai Tohor itu adalah boleh dikatakan China, perusahaan China tidak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh itu tadi konsep syirkatul amla itu. Ya, kepemilikan bersama. Jadi sama-sama kita menjaga. Oleh masyarakat Sungai Tohor itu menganggap adalah sagu ini adalah harta kewarisan, kearifan lokal yang perlu kita pertahankan. Apalagi mindsetnya sagu merupakan semacam ekonomi di Meranti. Sagu yang tertinggi nilainya Meranti. Sagu itu kalau kita lihat bukan hanya untuk dibuat mie goreng, dibuat sempolet, dibuat lempeng, bukan hanya itu. Banyak. Dari orang Jepang sudah mengkaji bahwa sagu itu bisa dijadikan 5 bahan pokok. Bisa dijadikan beras, bisa jadi gula situ, bisa jadi tepung, semua bisa diolah gitu. Nah, ini persoalan kan? Persoalan itu sudah tahu kita jawabannya. Nah, kita nak ingin bicara bagaimana pengembangan, sementara nak bicara tentang hilirnya, sementara hulu kita tak ada nih. Nah, kan? Kita nak bicara tentang nak membuat sagu itu menjadi misal Indomie, nak menjadi gula. Sementara sagu itu tak ada. Apa ya, dah mulai nah itu tadi. Jadi kalau misalnya itu digalakkan kembali kepada masyarakat kita, udahlah, jangan kita berpikir tentang bahwasanya kerja itu adalah mindsetnya PNS. Bukan. Semuanya itu adalah mindset orang tua, kerja yang penting kita bisa makan, hidup sederhana. Ya, sederhana bersahaja saja. Sagu bisa diolah, bisa menjadi bahan jadi dan itu berkembang. Nah, yang contoh seperti ini yang saya ambil itu seperti di Sungai Tohor satu, kemudian yang satu di Lalang, seperti keluarga Pak Agus Liman. Dulunya dari 150 hektar, dari lahan 50 hektar 50 jadi 100 kosong. Sekarang apa yang terjadi apabila harta itu dikelola secara kekeluargaan menjadi 1.500 full jadi. Nah, kalau kita lihat berapa pendapatannya per bulan, itu hampir sampai 5 miliar dalam 1 bulan. 1 bulan. Dari hasil itu, itu bentuk-bentuk pengelolaannya. Ini kalau di stop dulu Pak Sabawi. Gila kan. Ini Pak Nazar. Ini kalau saya lihat tadi itu, memang potensi sudah ada. Tinggal lagi bagaimana kita mengolah ini kan ya. Nah, ini mengolah ini kan memerlukan suatu perkembangan zaman ini. Zaman kan berubah nih Pak. Iya Pak. Beda zaman dulu kan. Kita harus sikap proaktif itu, inovatif kan. Nah, bagaimana melakukan suatu inovatif perubahan kembali ini sehingga potensi-potensi yang ada sekarang itu bisa dimuncul kembali. Baik. Terima kasih Pak Wan atas kesempatan. Mungkin saya akan mencoba Pak untuk sedikit melengkapi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Safawi tadi Pak. Dalam konteks katakan sagu dan relevansinya dengan katakan pertanyaan Pak Wan tadi, ya dengan inovasi sagu itu. Saya ingin memulainya Pak dari katakan interaksi saya dengan salah satu direktur di Sampurna Pak. Jadi kebetulan waktu itu saya masih di Jakarta, kantor saya itu agak dekat dengan kantor beliau tuh. Ketemu pun di masjid juga, di bulan Ramadan juga, ya, kami berdiskusi. Jadi sagu itu ternyata tuh luar biasa Pak Wan. Jadi pada tahun 2000, persisnya saya lupa Pak Wan, tapi kalau tak salah tahun 2006, itu pemilik pabrik rokok Sampurna itu menjual rokok Sampurna ini Pak, pabrik itu, kepada perusahaan Philip Morris Amerika. Nilai transaksinya itu Pak, itu 6 triliun. Jadi artinya pada saat itu Pak HM Sampurna itu punya duit cair, liquid, dana liquid itu 6 triliun Pak. Sampai beliau itu istilahnya
agak sedikit ya mungkin ingin mencari terobosan apa yang akan dilakukan dengan duit 6 triliun itu, Pak. Karena kalau rokok itu dianggap itu industri masa lalu, Pak. Apa industri masa depan itu apa? Ini kata kunci ini industri masa depan. Long term ya? Long term ini seperti apa? Akhirnya Pak Haim Sampurna itu Pak datang kepada siapa Pak? Almarhum Pak B.J. Habibie, Pak. Beliau datang ke Pak B.J. Habibie untuk konsultasi. Artinya dengan duit saya yang 6 triliun ini apa kira-kira industri masa depan yang cocok untuk saya lakukan investasi ini, yang bermanfaat juga bagi orang banyak dan masyarakat Indonesia. Apa jawaban Pak Habibie? Jawabannya mengejutkan, Pak Wan. Pak Habibie bilang, kamu harus terjun ke sagu. Iya, ke sagu. Pak Haim Sampurna ini agak surprise karena beliau itu kan tak terbayang, Pak, apa nama sagu nih. Akhirnya Pak Habibie menjelaskan bahwa sagu ini sebenarnya adalah potensi yang besar ya kan, untuk dimanfaatkan untuk tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan pangan, Pak. Yang buat mie lah, buat kue lah gitu kan. Atau ternyata lebih maju lagi, Pak Safawi. Jadi di industri sagu itu, Pak, mulai dari katakan pembuatan pangan yang seperti kita kenal selama ini, Pak. Kemudian juga ternyata sagu itu sampai bisa dibuat katakan satu deterjen, biodeterjen, Pak. Biodeterjen. Rinso. Rinso. Biodeterjen. Dari sagu bisa, Pak. Sampai terakhir itu beliau itu mengatakan bahwa sagu ini bisa menjadi bioplastik. Sagu itu bisa menjadi bioplastik, di mana plastik yang terbuat dari sagu ini bisa terurai, Pak. Terurai. Sampai akhirnya sagu itu yang terakhir itu adalah untuk kebutuhan energi, apa tuh Pak, yang dari sagu tuh yang saya lupa tuh. Biodiesel. Bukan, Pak. Sagu itu sejenis spiritus lah, seperti itu, Pak. Seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Habibie. Dan itu dikonkretkan langsung oleh Pak Sampurna itu, beliau ingin terjun ke sagu, Pak. Bayangan beliau sagu itu adalah di Papua, Pak. Beliau survei ke Papua. Ternyata Papua itu sagunya kan pertama sagu di hutan, Pak, bukan budidaya. Di hutan. Kedua mungkin masalah-masalah sosial itu, Pak. Nah, yang kedua itu beliau akhirnya melihat kemana, Pak? Ke Sarawak. Sarawak. Ya. Sarawak. Di Sarawak beliau kemudian mengembangkan sagu ini, Pak. Yang kedua, yang ketiga itu justru di Meranti, Pak. Pada saat itu PT National Timber itu kan punya anak perusahaan namanya National Sagu Prima, Pak, NSP. PT NSP inilah yang kemudian di take over atau diambil alih oleh Pak Haim Sampurna ini menjadi salah satu bagian dari divisi sagunya itu, Pak. Hanya saja memang pada skala ekonomi, Pak Dokter, itu beliau itu minimal itu sebenarnya butuh itu 20.000 hektar, Pak. 20 hektar. Tapi sayangnya waktu itu National Sagu Prima itu hanya punya lahan 10.000, Pak. Jadi pada skala ekonomi jadi ada masalah nih ya. Masih kekurangan. Masih kekurangan. Tapi akhirnya dalam perjalanan itu memang akhirnya yang menjadi cita-cita Pak Haim Sampurna itu, Pak, yang untuk di Meranti itu memang belum terwujud. Yang terwujud justru di Sarawak, Pak. Sarawak itu sudah itu tadi, Pak, untuk bahan bakar tadi itu, Pak. Saya lupa namanya itu. Di Sarawak sekarang. Di Sarawak itu justru, Pak. Nah, kembali tadi kena ada kekurangan dari 20.000 hektar ya. Iya. Yang ada 10. Bagaimana misalnya kerjasama atau kemitraan bersama dengan kebun sagu masyarakat itu tak terpikirkan dalam pelaksanaan berikutnya untuk memenuhi kebutuhan lahan tadi itu? Itulah dia, Pak. Jadi kalau yang dari diskusi dengan kawan-kawan itu memang mereka tetap menyerap, Pak, dari petani itu, Pak. Dari petani sagu kita. Tapi itu tadi seperti disampaikan Pak Dokter, kita apa boleh buat? Ya kita itu sudah sedikit dalam tanda petik itu terjebak dalam skema ijon, Pak. Petani kita, Pak, ya. Jadi bukan milik masyarakat lagi. Masyarakat itu bukan murni, udah dari awal udah diijonkan kepada katakan toke atau siapa gitu, Pak. Sehingga mereka ya tidak punya keleluasaan, Pak. Apa di situ tuh, Pak? Oh itu ya? Iya. Ini memang betul masalah sagu Selat Panjang ini, khususnya sagu masyarakat itu sebenarnya dulu lagi problemnya itu. Setahu saya waktu Pak Arifin Ahmad jadi gubernur, ada juga upaya-upaya beliau untuk mengetas mata rantai soal ijon ini. Apakah melalui perbankan, apakah melalui upaya-upaya usaha dunia, investasi yang lain kan ya. Dan ini rasa saya memerlukan suatu pemikiran secara
konsepsional ya. Konsepsional, Sehingga betul. dia jelas menjadi acuan. Menurut pandangan Pak Safawi, apa Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi Riau maupun Kabupaten Meranti, untuk memutus mata rantai ini sehingga masyarakat itu ada kemandirian. Tadi itu Pak Nazar, mungkin kualitasnya Pak sagu masyarakat yang tanam masyarakat ini masih belum begitu diharapkan untuk menjadi proyek sempurna mungkin. Ini juga jadi kendala juga. Iya. Secara teknologi kan Sampurna itu kan mengaplikasikan di pabrik mereka itu kan udah mempunyai teknologi yang terkini Ya, lah Pak itu, di dunia persaguan ini ya kan. Sehingga katakan yang dijual masyarakat kalau ke Sampurna kan dalam bentuk tual Pak. Tual ya. Processingnya kan tetap di pabriknya Pabriknya. nasional kan Pak. Ya, itu. Bagaimana Pak Safawi? Masalah pengolahan, masalah dilema di dalam masyarakat kita adalah persoalan duit. Modal, Pak. Modal. Kapital itu. Kapital, itu kan modal. Jadi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya mindset masyarakat itu kapital, yang dikatakan modal itu duit saja. Nah, itu tadi, hasilnya kena itu tadi pola konsumtif itu tadi Pak. Jadi mau tidak mau masyarakat itu pinjam dengan toko Cina. Yeah. Nah, ini seharusnya bisa diputus sebenarnya apabila pemerintah dulu sudah ada saya pada zaman waktu Meranti masih di bawah naungan Bengkalis, ada namanya pinjaman lunak dari dinas UMKM. Itu ada sebenarnya. Cuma istilahnya mata rantai nak ke situ itu hubungan itu jauh itu seolah-olah masyarakat tidak tahu itu ada dana dari Pemda untuk memberi bantuan kepada masyarakat, seolah-olah itu tidak ada gitu. Nah, ini sebenarnya perlu diperjelas oleh pemerintah daerah kan. Nah, selain itu sebenarnya kalau perlu lagi, sekarang ini kan sudah muncul lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keuangan sosial seperti ada BAS, ada wakaf, lembaga wakaf. Mengapa itu tidak sebagai medianya? Kan masyarakat butuh dana, itu media. Nah, wakaf kan batang sagu tuh ke situ. Kan gitu kan? Jadi seolah badan wakaf itu mengembangkan sagu itu sebagai industri kilang, buat kilang. Pemda kan sudah buat kilang, buat kilang sagu untuk mengolah itu. Jadi dananya ada di Pemda, dana wakafnya ada. Kalau misalnya itu lembaga wakaf, dana wakaf sudah ada. Sagu itu diwakafkan, berapa lama mau wakaf? Kan begitu kan? Kita sistem apa? Jadi artinya wakaf produktif. Wakaf produktif gitu. Artinya konsep wakaf kan jelas. Konsep wakaf itu sama dengan konsep pasar Melayu dulu. Dalam konsep berkebun itu, berkurang jangan bertambah apa. Itu konsep wakaf. Konsep wakaf kan begitu, beda dengan konsep zakat. Zakat bisa dia konsumtif, gitu kan? Tapi kalau wakaf tidak bisa dia harus produktif dia. Baru sudah hasil dari produktif itu baru untuk yang perlukan. Seperti itu. Iya betul. Sebetulnya kalau kembali kepada sumber ekonomi syariah, ini sangat tepat sebetulnya Pak ya. Tadi bilang ada pada wakaf, ada juga Basnas, Badan Amil Zakat. Ini kan potensi sebetulnya untuk mengolah upaya-upaya masyarakat dalam bidang perkebunan, untuk khususnya sagu sepanjang ini. Dan itu kan kalau kembali kepada ekonomi syariah itu kan adanya kebersamaan, ada kepentingan, apalagi dengan Bank Riau, enak ya, Bank Syariah sekarang kan ya. Ini harus dijemput sebetulnya, momen betul ini sebetulnya untuk mengembalikan balik supaya masyarakat itu merasa memiliki bersama. Supaya tidak ada sistem riba yang terjadi pada hari ini. Ini dosa yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat kita kan. Kan riba itu sekarang. Di mana keberkahan kebun mereka? Nah, ada keberkahan mereka. Mereka ada kebun tapi kehidupan mereka begitu juga. Akibat tadi itu sistem yang mereka lakukan sudah menyimpang daripada prinsip Islam tadi itu. Betul Pak. Ya oleh karena itu kan saya ini memang dengan adanya perkembangan perubahan di Riau sekarang menjadi daerah zona ekonomi syariah ini yang harus dipercepat ya. Iya Pak. Proses itu peluang besar itu Pak untuk memutus mata rantai sistem region ini ya. Nah, tapi namun demikian masyarakat kita siap lah itu Pak. Pemahaman masyarakat lagi. Nah, bagaimana Pak Razak? Saya pikir Pak, apa yang disampaikan Pak Wan tadi tentang adanya semacam komitmen dan keberpihakan yang sangat Pak dari Pak Gubernur kita, Pak Samsuar, untuk menciptakan yang namanya zona zakat dari mana? Zona ekonomi syariah tadi Pak. Artinya ini bisa menjadi titik pijak untuk titik tolak dan titik pijak untuk katakan bagaimana
mencari solusi terhadap katakan bagaimana aspek permodalan ya tentang pengembangan diversifikasi dan inovasi sagu ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan, Pak. Artinya masyarakat ya pasti dengan keterbatasan mereka itu kan harus kita carikan jalan terobosannya, Pak. Jalan keluar seperti apa? Nah, saya pikir itu mungkin akan menjadi katakan ruang-ruang untuk memperbaiki, Pak ya, untuk mencari terobosan terkait hal tersebut. Karena juga saya ingin menambahkan juga mungkin kita sempat, Pak, kira-kira setahun yang lalu menyimak pernyataan Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo tentang pangan, Pak. Bahwa kalau memang kita kurang beras, kenapa kita tidak melihat sagu? Wah, itu kan sempat viral tuh, Pak. Pak Abbas itu. Karena begini juga, Pak. Karena ternyata kalau kita bicara tentang katakan politik pangan di Indonesia, Pak. Politik pangan di Indonesia itu bahwa selain beras, selain nasi, ternyata kita itu adalah konsumen terigu terbesar, Pak. Terigu, Pak. Yang notabene terigu ini sebenarnya komoditas impor, Pak. Terigu yang tumbuh di negara subtropis, kita impor masuk ke Indonesia untuk menjadi pangan kita, Pak. Hari ini siapa yang tak makan Indomie, Pak? Kalau boleh menyebut merek, Pak. Indomie. Dan ternyata dari kajian katakan ahli teknologi pangan dengan kebutuhan sekian puluh juta ton, Pak, terigu itu untuk kebutuhan untuk kebutuhan mie instan tadi, Pak. Itu ternyata, Pak, bisa dikombinasikan dengan sagu, Pak. Bisa. Jadi 10% saja, Pak. Dari komposisi itu dari sagu, Pak, itu penyerapannya terhadap komoditas sagu itu luar biasa, Pak. Tapi sepanjang dan selama bahwa petani kita itu punya kemandirian untuk menjual, Pak. Karena artinya memang sagu itu punya kita bisa menjual kepada siapa saja, Pak. Kalau hari ini kan ruang-ruang untuk menjual agak terbatas, Pak, karena ijon tadi, Pak. Itu dia, Pak. Baik, Pak Nazar, luar biasa ini. Mungkin terakhir Pak Safawi ya, terobosan yang kita lakukan tadi itu ada perpihakan pemerintah ya pada ini, kemudian harus inovatif ya, inovasi daripada kita, upaya untuk merubah pola pikir masyarakat, bagaimana usaha-usaha perkebunan sagu rakyat ini betul-betul produktif ya, yang memberi manfaat pada masyarakat sekalian. Juga mungkin Pak Safawi bisa memberikan satu sedikit solusi ya, bagaimana masyarakat itu bisa menangkap peluang-peluang itu, Pak. Sebab kadang-kadang kan ini kan perlu juga memberikan satu edukasi ya, betul, pada masyarakat. Gimana Pak Safawi? Jadi begini, Pak. Jadi karena itu persoalan adalah balik kita kepada resource tadi, sumber asarnya. Jadi beri pemahaman kepada masyarakat. Tak usahlah pikir lagi pegawai negeri atau sekolah. Kita tanah kebun itu banyak semak tu, gitu kan? Kelola itu. Karena pemerintah sudah ada wadahnya, kalau ada wadah. Jadi enak lagi memberi ke bawahnya itu. Tapi kalau wadah tidak ada, sama aja tu kan? Tapi jadi karena pemerintah sebenarnya kompleks sudah ada tu. Dinas pertanian sudah ada, perkebunan sudah ada, tinggal penyuluhan ke bawah lagi. Jadi berilah tanam kepada masyarakat, baliklah kepada dasarnya. Kalau yang kopi, tanam kopi. Kalau getah, tanam getah. Budayakan getah itu. Kalau sagu, tanam sagu. Apa yang bisa dikembangkan? Jangan lagi berpikir masalah kerja itu harus di kantor gitu kan? Nah, kita harus Melayu itu mindsetnya adalah sebagai saudagar, saudagar. Sebagai apa namanya, orang kayu, tapi tak bergaya kayu. Itu ya Pak Mas. Ya, oke, terima kasih Pak Safawi, luar biasa. Encik-encik, tuan-tuan dan puan sekalian, dari perbincangan sore ini sangat menarik ini, masalah meranti ini untuk mengetas menyangkut kemiskinan ekstrem itu. Bisa sebetulnya kita jadi kayu, negeri kita bisa kayu. Negeri kita bisa produktif asal kita bangkit bersama. Oleh kerana itu saya mengharapkan kepada kita semua, mudahan mari kita songsong perubahan yang akan datang untuk menjadikan Meranti ini daerah yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi, khususnya di Pulau Riau. Apalagi negeri kita ini perbatasan dengan Singapura, dengan Malaysia. Orang itu sudah begitu maju, kita masih ketinggalan. Di mana kelemahan kita? Di sinilah kita jemput bola itu balik untuk Meranti ini menjadi, Pak kata tadi Pak Safawi, menjadi daerah sudagar lah. Banyak sudagar-sudagar. Dulu sudagar itu bukan main lagi, kampung sagu sekian. Kita punya. Kita kembali. Lahan-lahan kita yang kosong-kosong itu tanam sagu. Kita bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah akan, saya yakin, memberikan jalan untuk mengatasi semua kali apabila ada kesulitan, masalah modal, mungkin masalah skill dan keterampilan, itu bisa kita atasi. Yang penting ada kemauan. Inilah yang kami simpulkan dalam pertemuan kita pada sore hari ini.
Baik, Encik, jangan lupa ya. Ini di-sharekan, di-like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.